Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan para wanita yang memperkenalkan dirinya di sebuah aplikasi pencari sugar daddy bernama Bellers and Babe. Di aplikasi ini banyak banget wanita dari yang muda sampai ke nenek usia parubaya yang ingin mencari tambahan penghasilan dari aplikasi tersebut. Ya, bisa dibilang aplikasi ini adalah aplikasi Tantan versi Amerika. Dari sinilah mahasiswa muda bernama Kimberly tertarik dan ingin menjadi mitra dari aplikasi itu. Scene pun berpindah ke Kimberly yang sedang mengendarai mobil menuju sebuah kafe untuk bertemu seorang pimpinan dari aplikasi Bellers and Babe bernama Rachel. Maksud dan tujuan ia ingin bertemu dengan Rachel tidak lain dan tidak bukan adalah ingin menjadi mitra dari aplikasi Bellers and Babe. Sesampainya di sana, ia pun berkenalan dengan Rachel. Lalu ia pun menjelaskan beberapa peraturan di aplikasi Bellers and Babe, bahwa tidak boleh ada rasa cinta yang timbul ketika bersama sugar daddy nanti. Karena di aplikasi Bellers and Babe adalah murni tentang bisnis pembuahan dan juga uang. Ia juga berkata bahwa jika Kimberly berhasil mendapatkan banyak sugar daddy, ia akan mendapatkan poin yang bisa ditukarkan dengan uang. Kimberly pun nampak sangat antusias dengan tawaran Rachel. Oleh sebab itu, ia mendaftar menjadi mitra dari aplikasi tersebut. Di sisi lain, seorang pria kaya bernama Ted pun mencari beberapa wanita untuk memuas nafsu di aplikasi Bellers and Babe. Di samping itu, ia juga mencari wanita untuk ia bunuh demi kepuasan sendiri. Sedikit informasi nih, di sini Ted itu mempunyai riwayat gangguan penyakit hati yang disebabkan karena Ted terlalu banyak meminum alkohol. Untungnya, ia bisa mengobati gangguan penyakitnya itu dengan membunuh semua wanita yang habis ia buahi. Lanjut ke ceritanya. Sehabis itu, Ted pun bertemu dengan seorang wanita dari aplikasi Bellers and Babe di sebuah kafe. Di sana, ia memberikan sebuah jam mahal untuk wanita itu agar mau diajak melakukan pembuahan. Wanita tersebut pun sangat senang dengan jam pemberian Ted. Seketika itu juga, Ted langsung mengajak ia ke suatu tempat untuk melancarkan aksinya. Sementara itu, Ted yang sudah sampai di pinggir hutan pun bertubruk mesra dengan wanita itu. Sampai tiba-tiba, Ted beranjak dan ingin buang air kecil. Karena wanita itu ingin mencuri barang milik Ted di mobil, tanpa disengaja, ia menemukan sebilah pisau dan alat tajam lainnya di bagasi mobil milik Ted. Ia pun menaruh curiga kepada Ted bahwa Ted adalah seorang psikopat. Ted yang melihat itu pun langsung membunuhnya tanpa belas kasihan sedikit pun. Scene pun berpindah ke Kimberly yang habis melakukan pembuahan dengan Paul. Karena Paul haus, ia pun meminta minuman kepada Kim untuk ronde berikutnya. Ketika Kim membuat minuman, tanpa diduga dan tanpa dikira, minuman itu pun diracuni oleh Kimberly agar Paul tewas seketika. Alasan ia melakukan itu pun karena ia ingin mencari sugar daddy baru yang lebih kaya daripada Paul. Ditambah, ia juga sudah muak dengan Paul yang makin hari makin manja kepada Kimberly. Keesokan harinya, Kimberly pun mendapatkan klien terbaru dari aplikasi yang ternyata itu adalah Ted. Seketika itu pun, Kimberly langsung pergi berbelanja beberapa baju agar ia terlihat cantik saat kencan pertamanya dengan Ted. Teman Kimberly yang bernama Jessica pun meminta kepada Kimberly agar ia berhenti menjadi mitra Bellers and Babe dan lebih menghargai dirinya sendiri. Bukannya malah senang, ia malah berbalik merendahkan Jessica dan meminta kepada ia agar jangan terlalu ikut campur. Beberapa hari kemudian, Kimberly pun bertemu dengan Ted di sebuah kafe. Pertemuan pertama mereka nampak mulus seperti biasanya. Akan tetapi, secara tiba-tiba Kimberly dapat telepon dari seorang detektif yang berkata bahwa Paul telah tewas. Kimberly pun berusaha untuk tidak panik saat detektif menelepon agar ia tidak dicurigai dengan kematian Paul. Tanpa disadari, ternyata detektif itu memperhatikan dan membunuh Kimberly dari kejauhan. Detektif merasa curiga dengan Kimberly karena sebelum Paul tewas, orang yang terakhir bersamanya adalah Kimberly. Detektif pun meminta agar Kimberly menemuinya besok pagi. Keesokan pagi, Kimberly pun bertemu dengan detektif. Di sana, detektif memberikan sebuah surat yang ditulis oleh Paul untuk Kimberly. Detektif pun berkata bahwa kematian Paul adalah murni bunuh diri. Dengan wajah liciknya, Kimberly pun mengeluarkan air mata palsu, padahal surat tulisan Paul itu adalah surat yang Kim minta pada saat Paul hidup. Sungguh Kimberly yang sangat amat licik. Lanjut ke ceritanya. Setelah bertemu detektif, Kimberly pun bertemu dengan psikolog langganannya yang bernama Carol. Di sana, ia berkata kepada Carol bahwa ia tidak bisa mencintai orang lagi semenjak ia selingkuh dengan pacar ibunya sendiri.
Oleh karena itulah, ia tidak dipercayai oleh ibunya yang sangat ia cintai sampai sekarang. Hal itu pun membuat ia menjadi sering sedih dan merasa puas ketika habis membunuh setiap sugar daddy yang ia kencani. Carlos pun meminta agar Kimberly meminum obat resepnya agar trauma Kimberly tidak kambuh lagi. Scene pun berpindah ke Kimberly yang sedang bersama temannya yang bernama Fred. Ia adalah orang yang memberikan relasi sugar daddy untuk Kimberly dan mendapatkan uang senilai 20% dari pendapatan Kimberly, dan juga ia bisa melakukan pembuahan dengan Kimberly kapan saja. Fred pun bertanya bagaimana dengan hubungan ia dengan Ted. Kimberly pun menjawab bahwa Ted adalah orang yang baik dan juga pria yang handal di saat melakukan pembuahan. Fred yang mendengar itu pun nampaknya merasa cemburu, sebab Fred sepertinya mempunyai perasaan yang lebih dari sekedar rekan bisnis. Karena hal itu pun, Fred langsung mengajak Kimberly untuk melakukan pembuahan. Di saat malam hari, Kimberly pun diajak oleh Ted ke sebuah hutan, tempat di mana Ted membunuh setiap korbannya. Ketika Ted baru saja ingin mengambil pisau di bagasi mobil, secara mengejutkan ada polisi yang meminta kepada Kimberly dan juga Ted agar mereka pergi dari hutan itu. Karena hutan ini adalah tempat pembunuh berantai membunuh setiap korbannya. Oleh sebab itu, Ted pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Kimberly. Setelah mengantarkan Kimberly pulang, Ted pun nampak kesal karena rencana ia telah gagal. Akhirnya, ia pun mencari beberapa wanita pinggir jalan untuk ia jadikan pelampiasan nafsu, lalu ia bunuh demi menghilangkan hasrat kejinya. Keesokan hari, Kimberly pun dibuat kaget dengan tetangganya yang berkata bahwa semalam ada pembunuhan di pinggir hutan. Karena hal itu pun, Kimberly pergi ke rumah Ted dan bermaksud ingin menginap di rumah Ted, sebab ketika bersama Ted, ia merasa aman. Ted pun dengan senang hati mengizinkan Kimberly untuk menginap di rumahnya, dan seketika itu juga mereka berdua pun melakukan pembuahan dengan sangat syahdu. Pembuahan yang sangat amat syahdu. Sehabis dibuahi, Kimberly pun membuat sarapan mie tek-tek versi Amerika untuk Ted. Tanpa diduga dan tanpa dikira, Kimberly pun memberikan sebuah jamur beracun ke mie tek-tek punya Ted agar ia bisa tewas seketika. Lalu setelah beberapa jam kemudian, Ted pun merasakan sakit yang amat luar biasa akibat memakan jamur beracun buatan Kim. Untungnya, Ted dengan sigap menelpon 911 untuk mendapatkan pertolongan pertama. Di sisi lain, Kimberly pun bertemu lagi dengan psikolog ia yang bernama Carol. Ia pun bercerita bahwa ia bertemu dengan seorang pria bernama Ted dan mulai merasa nyaman dengan ia. Namun, itu tidak bisa mengurungkan niat ia untuk membunuh setiap pria yang bersama dengannya. Akan tetapi, sangat disayangkan sekali, ternyata Ted berhasil selamat dari racun yang Kimberly berikan. Setelah itu, Kimberly pun bertemu dengan Ted. Di sana, Ted tidak merasa curiga bahwa sebab ia keracunan adalah akibat dari mie tek-tek Kimberly yang diberikan jamur mematikan. Ted pun mengajak Kimberly untuk pergi ke pondok kayu miliknya di pinggiran kota. Kimberly pun mengiyakan ajakan dari Ted tersebut. Terlihat mereka berdua nampak sangat dekat, padahal sebelumnya mereka berdua ingin membunuh satu sama lain. Cerita pun beralih ke Fred yang mendatangi Kimberly di kediamannya. Fred pun berencana untuk membunuh Ted ketika ia ingin bersama Kimberly nanti. Namun nampaknya Kimberly tidak setuju sebab ia merasa ragu rencana Fred tersebut akan berhasil. Fred yang mendengar itu pun berkata bahwa sepertinya Kimberly telah jatuh cinta dengan Ted. I'll put 2 in his head and 1 in his chest. It just sounds too risky. Saat malam hari ketika Kimberly pergi dengan Ted, Ted pun menepi sebentar untuk pergi ke toilet. Seketika itu pun, Kimberly langsung menelpon Fred dan meminta agar ia membatalkan semua rencana pembunuhan Ted karena ia tidak ingin Ted mati. Fred yang mendengar itu pun merasa kesal dan cemburu kepada Ted. Oleh karena itu, ia pun membuntuti Ted dan juga Kimberly. Di saat esok hari, ketika Ted dan Kim baru bangun tidur, mereka pun pergi ke sebuah kafe di pinggiran kota. Di sana, mereka berdua pun berbincang seperti layaknya pasangan yang sedang dibuai asmara. Ted pun meminta agar Kimberly menunggu ia di kafe karena ia ingin membeli beberapa barang untuk keperluan di rumah. Setelah Ted pergi, tak lama Fred pun datang dan berkata kepada Kimberly bahwa ia harus membunuh Ted segera. Akan tetapi, Kimberly pun meminta kepada Fred untuk memberinya waktu. Ia juga berkata bahwa jika Fred ingin membantunya, dia harus pergi dan jangan mengikuti Kimberly dan Ted lagi. Sementara itu, Ted yang sedang pergi ke toko perkakas ternyata membeli beberapa senjata tajam agar nantinya ia pakai untuk mengeksekusi Kimberly.
Sepertinya Ted tidak mempunyai rasa yang sama seperti Kimberly mencintainya. Ted masih sama seperti pria yang dulu membunuh setiap wanita yang telah ia buahi. Scene pun berpindah ke Ted dan Kimberly yang duduk di hutan pinggir kota. Di sana, Kimberly pun meluapkan semua isi hatinya bahwa ia mencintai Ted semenjak kencan pertama mereka. Ted yang mendengar itu pun terkejut dan langsung mengurungkan niatnya untuk membunuh Kimberly. Seketika itu pun, Ted langsung menubruk Kimberly dengan sangat syahdu. Maybe tomorrow. What? You're gonna make me wait for that? You'll be glad I did. Come here. Setelah itu, mereka pun pergi ke sebuah villa milik Ted di pinggiran kota. Ted pun meminta agar Kimberly masuk ke villa terlebih dahulu, sementara ia mengambil barang di mobil. Ketika Ted berjalan, ia tidak sengaja melihat Fred yang selalu mengikuti Kimberly. Rupanya, Ted sudah mengetahui bahwa Fred sering bertemu dengan Kimberly. Karena hal itu pun, ia berencana untuk membunuh Fred. Di sisi lain, Fred pun lagi-lagi memaksa agar Kimberly mau membunuh Ted. Sebab adanya Ted akan mengganggu bisnis antara ia dan juga Kimberly. Akhirnya, Kim pun mengiyakan rencana Fred tersebut. Akan tetapi, ketika Kim bangun dari tidurnya bersama Ted, tangannya sudah diikat di ranjang oleh Ted. Ted pun berkata bahwa ia sangat marah dengan rencana Kim dan Fred yang ingin membunuhnya. Ted pun mengetahui rencana Kim dan Fred melalui HP Kimberly yang sudah ia selidiki. Kimberly pun meminta maaf dan memohon agar Ted jangan membunuhnya. Ia juga mencoba untuk jujur kalau dulu ia pernah meracuni Ted. Bahkan ia juga berjanji bahwa ketika ia berkata mencintai Ted, itu adalah kejujuran dari dalam lubuk hatinya. Ted yang mendengar itu pun langsung melepaskan ikatan Kimberly. How are you feeling? Sehabis itu, Kimberly pun meminta maaf karena telah meracuni Ted. Begitu juga dengan Ted. Ia meminta maaf karena telah membuat Kimberly menjadi takut. Ted pun bercerita bahwa alasan ia membunuh wanita yang ia kencani itu akibat ia telah dikecewakan oleh mantan istrinya dulu yang telah berselingkuh. Sejak saat itu, ia jadi ingin membunuh setiap wanita yang ia kencani. Begitupun dengan Kimberly, ia bercerita alasan ia membunuh itu karena ia sudah tidak mendapat kepercayaan dari ibunya sendiri. Oleh karena itu, ia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan banyak uang dan membeli kebahagiaan. Kemudian, mereka pun bersepakat untuk menjalani hubungan bisnis dengan syarat ketika nanti Kimberly kencan dengan Sugar Daddy, Ted lah yang akan membunuh Sugar Daddy itu. Jadi, di antara mereka berdua sama-sama puas karena telah mendapatkan apa yang mereka mau. Setelah mereka bersepakat, Ted pun menculik Fred dan langsung membunuh Fred dengan sangat keji. Dan seketika itu pun filmnya habis. Jadi inti dari film ini sih antara Kimberly dan juga Ted sama-sama mempunyai luka yang sangat mendalam. Kimberly dengan ibunya, Ted dengan mantan istrinya. Ya intinya sama-sama orang yang mempunyai penyakit hati. Meskipun begitu, tidak dibenarkan ya dengan alasan apapun membunuh orang yang tidak bersalah. Mau dari manapun sudut pandangnya, itu tetap melanggar hukum agama dan juga negara. Yang kita bisa ambil dari film ini adalah, sebenarnya sejahat-jahatnya orang pasti punya sisi baik di dalamnya. Namun kalau di film ini, mereka benar-benar sudah memendam sisi baik mereka. Ya bisa dibilang hati mereka sudah beku. Dan seketika itu pun, filmnya habis. Nah, gimana kaulah muda dan kaulah tua filmnya? Kalau menurut saya sih, film ini tidak terlalu bagus. Namun kalau dari segi cerita, lumayan menarik. Alangkah baiknya sih kalian menonton filmnya secara langsung, biar lebih paham dan juga mengerti. Segitu aja rangkum alur cerita film kali ini. Jangan lupa like, komen, sama subscribe-nya ya. Saya pamit dulu.